Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita bersholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pernahkah kalian mendengar kisah nyata tentang wanita biasa yang tiba-tiba menjadi bagian dari keluarga istana? Bagaimana mungkin seorang penjaga toko kurma bisa membuat 4 pangeran saling jatuh cinta? Dan apa yang membuat kisah ini begitu menggugah hingga layak untuk kalian dengarkan hingga akhir? Inilah kisah Alia. Bukan sekadar cerita cinta, tapi kisah tentang pilihan, takdir, dan hati yang diuji. Langit Riyadh siang itu tampak membara. Angin gurun menari pelan membawa aroma manis dari sebuah toko kurma mewah milik keluarga kerajaan. Di balik etalase kaca, seorang wanita muda berdiri mengenakan abaya sederhana warna krem. Wajahnya bersih, manis, dengan mata yang menyimpan keteguhan. Namanya Alia, seorang gadis asal Yogyakarta yang merantau ke tanah Arab demi mengubah nasib. Toko tempat ia bekerja bukan toko biasa. Letaknya berada di kawasan elit, tempat para bangsawan Arab dan keturunan kerajaan sering berkunjung. Alia tak tahu bahwa kehadirannya di sana adalah permulaan dari lembaran besar hidup yang belum pernah ia bayangkan. Suatu sore, seorang lelaki tua bersorban putih berhenti di depan etalase. Tatapannya tajam namun tenang. "Namamu siapa, anakku?" tanyanya dalam bahasa Arab yang sopan. Alia menjawab sambil menunduk hormat. "Alia, Said." Lelaki itu mengangguk, memperhatikan Alia lebih lama dari biasanya. Lalu pergi tanpa berkata-kata lagi. Tak lama, 4 pria muda memasuki toko. Langkah mereka mantap, pakaian mereka rapi, aroma parfum khas Arab menguar samar. Alia menatap mereka sekilas, mengira mereka hanya pelanggan biasa. Tapi sorot mata ke-4 pria itu membuatnya merasa sedang diadili, bukan sekadar dipandang. Salah satu dari mereka, berwajah teduh dan membawa sebuah buku kecil, mendekat dan berkata lembut, "Apa kurma sukari masih tersedia?" Alia mengangguk, memberikan kotak kurma sambil tersenyum sopan. Namun pria itu justru berkata, "Senyummu lebih manis dari kurma ini." Alia tercengang, bukan karena rayuan itu, tapi karena dia sadar pria itu bukan orang sembarangan. Dan saat ketiga pria lainnya ikut menghampiri dengan sikap yang sama sekali berbeda, yang satu jenaka, satu lagi pendiam, dan yang terakhir penuh semangat, Alia mulai menyadari satu hal. 4 pria, 1 toko kurma, dan takdir yang tak akan pernah ia bayangkan. Toko kurma itu kembali lengang. Tapi hati Alia belum tenang. Sejak kunjungan 4 pria tampan kemarin, pikirannya penuh tanya. Siapa mereka sebenarnya? Mengapa mereka datang bersama lelaki tua yang tampak berwibawa? Dan kenapa tatapan mereka begitu berbeda? Keesokan harinya, ketika Alia hendak membuka etalase, ia menemukan selembar kertas kecil terselip di sela kotak kurma ajwa. Tulisannya rapi, berbahasa Arab klasik. "Engkau hadir seperti musim hujan yang ditunggu, di tengah gurun yang nyaris menyerah pada kemarau." Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan, hanya aroma khas parfum oud yang samar tertinggal di kertas itu. Alia terdiam, jantungnya berdegup pelan namun pasti. Ia memandang sekeliling, seakan berharap ada seseorang berdiri mengaku sebagai pengirimnya. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hari itu, ke-4 pria yang sama kembali datang. Tapi kali ini, mereka datang sendiri-sendiri. Pangeran pertama, yang ternyata bernama Faiz, datang sambil membawa sebuah buku puisi. Ia duduk di dekat jendela toko dan membaca pelan tanpa berkata banyak. Sekali waktu, ia melirik Alia dan tersenyum. Kemudian datang Malik, yang membawa 1 kotak besar berisi kurma medjool mewah. Ia tertawa lepas dan berkata, "Kurma ini mahal, tapi kalau kamu tersenyum, aku berani beli seluruh kebun." Alia menggeleng pelan, pura-pura sibuk menata kotak-kotak. Tapi hatinya bergetar. Lagi-lagi, aroma parfum itu sama seperti yang ada di surat. Tak lama, Sami datang diam-diam dan hanya memesan 1 bungkus kecil kurma. Ia tidak banyak bicara, hanya meletakkan uang dan selembar kertas berisi kaligrafi tangan bertuliskan. Wanita yang menjaga kehormatan lebih berharga dari 1000 permata di bawah langit. Dan akhirnya, Raffi masuk dengan langkah ringan. Ia membawa 1 untaian tasbih dari kayu gaharu dan meletakkannya di meja. "Aku tak tahu cara bicara seperti mereka.
Tapi kalau kamu butuh teman yang bisa bikin kamu lupa sedih, aku ada. Hari itu Alia merasa seperti sedang membaca babak baru dalam novel yang tak ia pahami alurnya. Setiap dari mereka seperti menyampaikan pesan yang sama, kau penting bagi kami. Dan ketika ia pulang malam itu, selembar surat kedua terselip di bawah pintu mesnya. Maafkan jika kami membuatmu bingung. Tapi ketika Allah menurunkan satu bintang di bumi, apakah salah jika lebih dari satu hati ingin memilikinya? Alia duduk termenung. Ia tidak tahu siapa dari mereka yang menulis surat itu. Tapi satu hal ia tahu pasti, hatinya mulai tidak aman. Dan langkah-langkah mereka mulai tertinggal dalam jejak hidupnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan irama yang tak biasa. Keempat pria itu tak lagi datang bersama. Mereka datang bergantian, masing-masing membawa cara tersendiri untuk mendekati Alia. Namun, Alia menyadari satu hal yang makin mengusik. Para penjaga toko lain mulai berbisik. Beberapa pelayan di area sekitar bahkan mulai memanggilnya dengan gelar yang belum pernah ia dengar. Penjaga kurma istimewa, gadis pilihan para pangeran. Awalnya Alia menepis. Ia pikir itu cuma candaan. Tapi semua berubah ketika seorang wanita tua datang membawa baki berisi kue manisan khas Hijaz dan berkata, "Aku pernah melihatmu dalam mimpi, anakku. Engkau akan masuk ke rumah yang tak pernah kau impikan." Alia tersenyum sopan, meski dalam hati gemetar. Sore itu, langit Riyadh berwarna jingga menyala. Alia baru selesai menutup etalase toko saat seorang sopir istana datang menghampirinya. "Nona Alia, Tuan Besar memanggil. Ada sesuatu yang perlu disampaikan langsung kepadamu." Alia menolak dengan halus, namun sopir itu menyodorkan surat bersampul emas. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. "Bila kamu ingin tahu siapa sebenarnya kami, datanglah." Tak semua pintu dibuka dua kali. Hatinya bimbang, tapi rasa ingin tahu mengalahkan segalanya. Malam itu, dengan langkah ragu, Alia menaiki mobil hitam yang membawanya menembus gerbang tinggi berlapis ukiran Arab menuju jantung istana. Di dalam aula yang luas dan sunyi, lelaki tua berjubah putih yang pernah bertanya namanya duduk menunggunya. Di sisi kanan dan kirinya, 4 pria berdiri tegap. Keempatnya tersenyum, tapi senyuman mereka bukan senyuman biasa. Itu adalah senyum seseorang yang sedang membawa rahasia besar. "Alia," kata lelaki tua itu lembut, "namaku Abdurrahman, dan aku adalah Sultan negeri ini." Alia nyaris kehilangan kata. Putraku, Faiz, Malik, Sami, dan Raffi, mereka semua datang padaku dengan permintaan yang sama dan menyebut nama yang sama. "Namamu." Langit-langit aula bergetar dalam diam. Alia hanya bisa menatap Sultan itu dengan mata membulat. "Mereka," bisiknya nyaris tak terdengar. Keempat pria itu melangkah maju. Faiz yang pertama bicara, "Kami tak sedang bermain, Alia. Hati kami, masing-masing, memilihmu. Dan ayah kami menyuruh kami bertanya satu hal." Suasana hening sesaat. Hanya detak jantung Alia yang terasa. "Jika kau harus memilih," lanjut Faiz, "kau akan memilih siapa di antara kami?" Alia terdiam, seakan waktu berhenti di hadapannya. Dan takdir, akhirnya, berdiri menatap langsung ke matanya. Ruangan itu sunyi. Seakan seluruh istana menahan napas menanti jawaban Alia. 4 pasang mata menatapnya. Masing-masing dengan harapan, tapi tak satupun memaksa. Alia menunduk. Ia bukan siapa-siapa. Hanya gadis biasa yang bekerja untuk menyambung hidup. Apa mungkin seorang penjaga toko kurma menjadi bagian dari darah biru? Sultan Abdurrahman berdiri perlahan. Suaranya tenang namun tegas. "Alia, aku tahu ini tak mudah. Tapi aku juga tahu, Allah tidak menulis pertemuan tanpa alasan. Aku melihat sesuatu dalam dirimu yang bahkan tak kupahami seluruhnya. Tapi anak-anakku, mereka melihat lebih dari itu." Sami, yang sejak tadi paling diam, melangkah maju. Ia menatap Alia penuh hormat. "Jika kau memilih siapapun di antara kami, aku akan menerimanya. Karena cintaku bukan untuk memenangkanmu, tapi untuk menjaga hatimu tetap utuh, bahkan jika bukan bersamaku." Malik menyusul. "Dan jika kau menolak semuanya, aku tetap akan jadi pengagummu paling diam." Raffi mengangguk, kali ini tanpa canda. "Cinta bukan tentang memiliki. Tapi jika aku bisa melihatmu bahagia, itu cukup bagiku." Alia mulai gemetar.
Tapi Faiz, yang selalu tenang, mengambil satu langkah terakhir. Ia mengulurkan secarik kertas. "Ini surat itu," katanya pelan. "Yang pertama kali kau temukan di kotak kurma. Itu dariku." Alia mengambilnya perlahan. Tinta di kertas itu sudah sedikit pudar, tapi aroma parfum yang sama masih melekat. Ia mengingatnya. Aroma itu yang membuatnya penasaran selama ini. Mata mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Alia tidak menunduk. "Aku tidak tahu apakah aku pantas berada di antara kalian. Tapi, hatiku memang sudah bergerak, bahkan sejak puisi pertama itu." Sultan tersenyum bijak. "Maka satu pertanyaan terakhir, wahai Alia. Jika kami menerimamu bukan sekadar sebagai menantu, tapi bagian dari keluarga kerajaan, akankah kau siap?" Alia mengangguk pelan, air matanya jatuh tanpa suara. "Bukan karena mahkota, bukan karena gelar, tapi karena Allah menyentuh hatiku lewat takdir yang tak pernah kuundang." Maka malam itu, istana yang megah menjadi saksi sebuah janji. Bukan sekadar pernikahan yang akan dirancang, tapi perubahan besar yang tak seorang pun sangka. Dan di kejauhan, bulan sabit Riyadh bersinar lebih terang dari biasanya. Hari-hari setelah malam pengakuan itu berubah menjadi teka-teki. Alia kini tinggal sementara di paviliun khusus istana, bukan sebagai pelayan, bukan pula sebagai tamu biasa, tapi sebagai wanita yang tengah ditimbang oleh 4 hati dan 1 kerajaan. Setiap pagi, ia menerima 1 bingkisan berbeda dari masing-masing pangeran. Tapi tak ada satupun dari mereka yang mendesaknya memberi jawaban. Faiz mengirim surat-surat puisi yang ia tulis sendiri, diselipkan dalam bunga kering dari taman istana. Malik mengirim berbagai buah tangan dari pelosok Arab, lengkap dengan catatan kecil penuh tawa dan harapan. Sami tak mengirim apa-apa, tapi setiap pagi, Alia melihat jejak langkah di depan pintu taman kecil dekat pavilionnya. Seolah ada yang berdiri lama di sana, lalu pergi tanpa ingin terlihat. Sedangkan Raffi, ia mengirim 1 burung merpati putih dengan pesan di kakinya. Hanya 1 kalimat, "Jika kamu ingin lari, aku akan ikut. Jika kamu ingin diam, aku akan duduk di sampingmu." Alia tersenyum, tapi juga bingung. Hatinya tak bisa membagi 4, tapi semua dari mereka benar-benar tulus, masing-masing dengan caranya. Sultan Abdurrahman, yang memperhatikan semuanya dengan tenang, akhirnya memanggil Alia ke ruang marmer, tempat ia biasa menerima tamu penting. "Kita orang Arab," katanya lembut, "tapi kami tidak memaksakan budaya kami padamu. Kau bukan tawanan hati. Kau adalah tamu takdir." Alia menunduk. "Aku hanya takut menyakiti 3 hati yang tak bersalah." "Tak ada yang tersakiti jika semua menerima bahwa takdir Allah lebih indah dari rencana manusia," jawab Sultan. Lalu, ia menyerahkan 1 benda kepada Alia. Sebuah gulungan sutra dengan segel kerajaan. "Buka ini malam nanti. Hanya setelah kau berdoa, itu akan menjawab pertanyaanmu." Malamnya, setelah sholat tahajud yang membuat matanya basah, Alia membuka gulungan itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada tulisan tangan Faiz, tapi tidak hanya miliknya. Di bawahnya ada tanda tangan Malik, Sami, dan Raffi juga. "Kami telah sepakat. Siapapun di antara kami yang kau pilih, 3 lainnya akan memberkati. Karena cinta sejati bukan soal siapa yang mendapatkanmu, tapi siapa yang menjaga agar engkau tidak jatuh." Alia menutup mata. Hatinya akhirnya tahu. Esok hari, ia akan memilih. Bukan karena dia harus, tapi karena Allah telah menunjukkan jawaban lewat keikhlasan. Dan istana akan bersiap untuk sebuah lamaran yang tak biasa. Pagi di istana datang dengan cahaya yang lembut. Burung-burung istana berkicau lirih, seolah tahu hari itu bukan hari biasa. Di paviliun kecil yang dikelilingi taman mawar putih, Alia duduk bersimpuh. Di hadapannya, Sultan Abdurrahman duduk dengan tatapan teduh dan bijak. Di belakang Sultan, berdiri 4 pangeran. Wajah mereka tenang, tapi mata mereka menyimpan harap yang dalam. Alia menatap mereka satu persatu. Faiz, dengan sorot mata yang selalu tenang dan kata-kata penuh makna. Malik, yang selalu bisa membuatnya tertawa walau hatinya sedang resah. Sami, yang mencintainya dalam diam, dengan kasih yang tak butuh panggung. Dan Raffi, yang hadir seperti sahabat, ringan dan tulus tanpa batas. Waktu untuk memilih telah datang.
ujar Sultan dengan suara pelan namun jelas. Siapa yang kau percaya untuk menggenggam tanganmu di bawah ridho Allah? Alia menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Tapi langkahnya pasti saat ia maju beberapa langkah dan berhenti tepat di depan seseorang. Tangannya terangkat pelan, menunjuk dengan lembut. Sami, ucapnya dengan suara lirih. 3 nama lain tersenyum. Tidak dengan kepedihan, tapi dengan ikhlas yang nyata. Faiz menunduk hormat. Malik menepuk bahu Raffi sambil tersenyum. Dan Raffi, seperti yang selalu ia janjikan, hanya berkata, "Kalau itu membuatmu bahagia, maka bahagiaku sudah cukup." Sami berdiri terpaku. Tatapannya kosong beberapa saat, lalu perlahan air mata jatuh dari ujung matanya. Bukan tangis kaget, tapi tangis seseorang yang tak pernah menyangka doanya akan dijawab begitu terang. "Aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi suami yang sempurna," katanya pelan. "Tapi aku akan belajar. Setiap hari, selama aku hidup." Alia mengangguk. "Karena aku tidak butuh sempurna. Aku hanya butuh kejujuran dan iman." Sultan mengangkat tangannya dan menengadah ke langit. "Ya Allah, Engkau yang menyatukan hati para nabi dengan wanita-wanita salehah. Satukan pula 2 hati ini dalam keberkahan MU." Hari itu, para pelayan istana mempersiapkan sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah kerajaan. Bukan pesta besar-besaran, tapi akad yang sederhana, dikelilingi orang-orang yang benar-benar mengerti makna cinta. Dan di saat ijab kabul dilafalkan oleh Sultan sendiri, angin gurun berembus pelan membawa harum mawar dan udara damai yang menyelimuti Riyadh. Alia dan Sami akhirnya bersanding. Bukan karena takdir memaksa mereka, tapi karena hati-hati yang ikhlas telah memberi jalan bagi cinta yang paling suci. Namun di balik tirai istana, satu kejutan terakhir belum muncul. 3 bulan setelah akad yang hikmat, kehidupan Alia di istana perlahan berubah. Ia kini bukan hanya istri seorang pangeran, tapi juga wanita yang disegani karena kesederhanaannya, kelembutannya, dan kebijaksanaan yang tumbuh dari pengembaraan batin selama di tanah Arab. Namun pagi itu, di antara embusan angin musim panas dan denting lonceng kecil di taman, Sultan Abdurrahman memanggil Alia dan Sami ke ruang pertemuan pribadi. Ada 1 amplop berwarna emas yang diletakkan di atas meja. Sultan menatap mereka dengan sorot mata yang tidak seperti biasanya, dalam dan sedikit berat. "Alia, ada 1 hal yang belum sempat aku katakan," ucapnya pelan. Alia dan Sami saling menatap. Mereka duduk, menanti dalam diam. "Beberapa tahun lalu, sebelum kau datang ke negeri ini, ibumu pernah menulis surat. Surat itu ditujukan kepada seseorang di istana ini. Ia pernah menjadi pekerja di kediaman lama kami. Namanya Zahra, ibumu." Dunia Alia seperti berhenti sejenak. "Ibu pernah bekerja di sini?" bisiknya lirih. Sultan mengangguk. Dan sebelum ia kembali ke Indonesia, ia menitipkan surat ini. Katanya, untuk diberikan kepada putrinya, jika suatu saat Allah menulis jalan agar ia kembali ke tanah ini. "Kami simpan surat ini karena tak tahu di mana kau berada. Hingga suatu hari, kau berdiri di depan toko kurma istana." Tangan Alia gemetar saat mengambil amplop itu. Surat tua yang sudah sedikit menguning, namun masih utuh. Ia membuka perlahan dan membaca. "Putriku, jika suatu hari kau membaca surat ini di tanah Arab, yakinlah, itu bukan kebetulan. Aku pernah mencintai seorang lelaki di istana ini, tapi jalan kami tak ditakdirkan bersatu. Tapi doaku selalu sama, jika bukan aku yang diizinkan Allah menyatu dengan keluarga ini, semoga engkau yang melanjutkan jejak cintaku, dengan ridho dan keberkahan." Alia menutup mulutnya, air matanya tak terbendung. Sami menggenggam tangannya erat. Sultan tersenyum dengan mata yang mulai basah. "Kami pernah mengenal ibumu. Wanita yang sangat terhormat dan sabar. Dan kini kau datang bukan sekadar membawa cinta, tapi juga menyempurnakan kisah lama yang belum selesai." Hari itu, rahasia masa lalu terkuak bukan untuk mengusik, tapi untuk menegaskan satu hal, bahwa Allah merajut takdir jauh sebelum manusia menyadarinya. Alia kini bukan hanya istri seorang pangeran. Ia adalah bagian dari 2 kisah cinta, satu yang tak pernah terwujud, dan satu yang kini hidup abadi. Dan 4 pangeran, mereka tetap bersaudara dalam cinta dan takdir. Saling menjaga bukan karena siapa yang memiliki, tapi karena semua telah belajar makna cinta yang sejati.
Di bawah langit Riyadh yang membentang luas, kisah ini berakhir. Tapi cinta terus berjalan, sepanjang izin Allah menuliskan langit dan bumi. Kisah Alia mengajarkan bahwa takdir Allah selalu bekerja dalam keheningan dan kejutan. Seorang wanita muda dari Indonesia, sederhana dan penuh adab, justru dipilih oleh 4 pangeran bukan karena kecantikan semata, tapi karena akhlaknya, ketulusannya, dan cara ia menjaga kehormatannya. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh asal-usul atau status sosial, melainkan oleh sikap dan nilai yang ia pegang teguh. Kita juga belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang siapa yang paling mengejar atau siapa yang paling berani menunjukkan perasaan. Cinta sejati adalah tentang keikhlasan, saling meridho, dan kesiapan untuk melepaskan jika itu yang terbaik. 4 pangeran yang mencintai Alia menunjukkan kedewasaan dengan saling mendukung pilihan Alia, menjadikan cinta bukan ajang persaingan, tetapi sarana untuk menunjukkan keikhlasan hati. Selain itu, cerita ini mengajarkan bahwa sejarah keluarga dan masa lalu bukanlah beban, melainkan bagian dari jalinan takdir yang harus kita terima dengan lapang dada. Surat Ibunda Alia yang tersimpan puluhan tahun menjadi pengingat bahwa doa orang tua tidak pernah sia-sia, dan Allah selalu menyiapkan waktu terbaik untuk menjawabnya. Akhirnya, kisah ini mengajarkan bahwa keberkahan hidup akan datang ketika pilihan-pilihan besar diambil dengan doa, sabar, dan keyakinan kepada kehendak Allah. Karena cinta yang diletakkan dalam keimanan akan selalu menemukan jalannya.